Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Putra. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas ekonomi politik, yaitu video dengan tema bagaimana lahirnya ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Munculnya ilmu ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro mula-mula dikembangkan oleh ahli-ahli ekonomi klasik pada abad ke-18 dan 19, seperti Adam Smith, David Ricardo, yang selanjutnya dikembangkan oleh Marshall dan Pico. Untuk menyusun teorinya, ahli-ahli ekonomi klasik mikro ini mendasarkan pada anggapan-anggapan dasar tertentu, antara lain: yang pertama, setiap subjek ekonomi selalu bertindak ekonomis rasional, yaitu para konsumen selalu berusaha untuk mencapai kepuasan maksimal dari setiap barang dan jasa dikonsumsi, sedangkan produsen selalu berusaha untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu setiap subjek ekonomi mempunyai informasi yang lengkap atas segala sesuatu yang terjadi di pasar. Dan yang ketiga yaitu tingkat mobilitas tinggi, sehingga para ahli ekonomi dapat secara menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di pasar. Berdasarkan anggapan-anggapan tersebut, para ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa kegiatan ekonomi akan berkembang secara efisien, pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat, dan kesempatan kerja penuh akan tercapai atau full employment. Ekonomi mikro menganalisa kegiatan-kegiatan dan permasalahan ekonomi dari unit-unit ekonomi individual. Kelahiran teori ekonomi makro ditandai dengan terbitnya buku yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1973, yang dirilis oleh J.M. Keynes, ahli ekonom Universitas Cambridge, Inggris. Dan juga buku itu dipandang sebagai tonggak yang sangat penting dalam sejarah pemikiran ekonomi barat. Buku itu meyakinkan teori yang menunjukkan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Akhirnya, banyak ahli ekonom yang menerima pendapat Keynes, dan kelompok ini disebut Keynesian Economists, yang sampai sekarang diterima sebagai teori yang benar dan dipraktikkan di banyak negara. Baik, jadi selanjutnya itu munculnya teori ekonomi makro. Diawali dengan adanya Great Depression tahun 1929 sampai 1933. Perekonomian di berbagai negara besar menghadapi masalah besar. Angka pengangguran meningkat, output perekonomian berkurang drastis, investasi merosot tajam, terjadi kelesuan ekonomi. Depresi yang berlangsung lama itu membuyarkan keyakinan terhadap hipotesis ekonomi klasik. Metode mikroekonomi yang sebelumnya digunakan para ahli ekonom tidak efektif dalam menjelaskan mengapa ekonomi terbesar dunia itu jatuh. Mikroekonomi memperhatikan aspek-aspek kecil dari suatu ekonomi, tetapi depresi besar tidak mempengaruhi satu atau dua bagian pasar negara, tetapi keseluruhannya. Para ekonom membutuhkan cara baru untuk menganalisis ekonomi secara keseluruhan. Ekonom Norwegia, Ragnar Fritsch, adalah orang pertama yang menggunakan istilah makroekonomi di media cetak pada tahun 1933. Tetapi ekonom Inggris John Maynard Keynes, yang karyanya dan gagasannya pada 1930-an mempopulerkan penggunaan makroekonomi untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam skala besar. Keynes menjadi terkenal bukunya, yaitu The General Theory of Employment, Interest and Money, diterbitkan pada tahun 1936, sebagai yang pertama dari para ahli makroekonomi yang hebat, dengan teorinya tentang apa yang menyebabkan depresi besar dan apa yang dapat mengakhirinya. The General Theory menyampaikan dua hal pokok. Yang pertama yaitu kritik terhadap kelemahan teori klasik yang idealis atau utopian, tentang asumsi pasar dan terlalu ditekankan masalah ekonomi pada sisi penawaran. Yang kedua berupa usulan pemulihan perekonomian dengan memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian dalam rangka menstimulir sisi permintaan.